Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bisa kembali membuat video buat teman-teman semua. Masih tetap bersama channel Informan Muslim, media berbagi berbagai macam informasi. Channel yang sederhana, informatif, dan apa adanya. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara pemasangan sebuah keramik ya. Ini keramik ukuran 60x60. Cuma kalau dari modelnya ini mirip granit ya, tapi ini keramik ya. Sisinya itu cukup siku, jadi mirip dengan granit, tapi ini keramik ya, ukuran 60x60. Kemudian kalau dari packingnya di sini ada penguat untuk bagian pojoknya, terbuat dari plastik. Ini tujuannya untuk mengamankan siku dari keramik supaya tidak mudah patah ya ketika distribusi. Dan urutan proses pemasangan keramik insya Allah saya akan terangkan buat teman-teman semua, semoga bisa menambah pengetahuan kita yang mau belajar untuk pasang keramik sendiri. Nah, ini kebetulan pemasangannya sudah berjalan. Yang pertama, untuk pemasangan keramik di area rumah, tentunya kita akan menentukan, langkah pertama itu biasanya untuk menentukan titik awal pemasangan keramik ya. Ini titik awalnya atau keramik pertama yang terpasang sebagai acuan untuk pemasangan berikutnya ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ini pemasangan keramik pertama kenapa tidak maju, karena kita juga punya alasan ya. Jadi untuk pemasangan pertama memang banyak pertimbangan. Kalau di sini pertimbangannya bagian belakangnya ini kan pas ya, sedangkan ini adalah ruang yang panjang. Nah, ini ruang yang panjang, jadi kalau misalnya nanti yang panjang ini dikalahkan, jadi ini las-lasan semua ya, atau keramiknya potongan semua. Jadi kita lebih baik mengorbankan yang sedikit untuk memudahkan pemasangan. Jadi kita mengorbankan bagian pintu di sini ya, karena biasanya titik awalnya memang dari pintu dan sejajar dengan pintu garis luar ya, tembok luar. Tapi ini kita sejajar dengan garis dalam, karena kalau di acuannya pintu nanti las-lasannya jadi bolak-balik ya, akan ada pemotongan keramik kanan dan kiri. Jadi sayang, lebih baik mengorbankan dua keramik di pintu tetapi keramik kanan dan kiri utuh ya. Langkah pertama kita membuat water level ya. Kita garis water level ke lantai, misalnya kita ukur 50, kemudian kita garis, kemudian di water level ke semua pojok ruangan. Oke, ini langkah pertama ya, water level. Water level membuat garis ketinggian sama tinggi menggunakan water pass. Kemudian langkah berikutnya kita akan tarik benang ya, tarik benang di sisi sini, tarik benang untuk supaya ketinggian keramiknya nanti sama. Jadi kita berpacuan pada garis-garis yang ada di pojok ruangan yang tadi kita buat dengan water pass ya. Jadi di sini ada sisi kanan dan kiri garis atau benang. Kemudian tambah satu lagi untuk garis siku pemasangan pertama ya. Nah, ini seperti ini di sisi sini ya. Ini karena tadi sudah dilepas, jadi saya nggak bisa ambil gambarnya. Jadi untuk ruangan ini ada 3, kanan kiri. Kemudian satu lagi untuk siku, garis bantu siku pemasangan pertama ya, seperti itu. Jadi ada 3 benang. Tentunya ketinggian benang itu disesuaikan dengan water levelnya ya.
disesuaikan dengan water levelnya. Oke, kemudian setelah proses berikutnya pemasangan keramik pertama. Nah, setelah pemasangan keramik pertama, kemudian keramik berikutnya kita bisa melajur ke arah yang memanjang ya. Tentunya di sini kita menggunakan bantuan benang kembali ya. Ya, jadi ini juga sudah di water level dengan ruang depan tadi ya, ruang tamu. Ini ruang tengah, kita water level. Ini di sini acuannya ya, untuk mengukur ketinggian benang. Nah, ini ketinggian benang. Ini untuk membantu kita membuat benang yang sama tinggi dengan ruang yang tadi ya. Nah, jadi kita buat benang dulu di garis, kemudian kita gunakan ketinggiannya untuk menarik benang yang panjang dari ruang depan atau ruang tamu hingga ruang tengah ya. Ini untuk membuat kalau kita bilang kepalaan atau keramik, lajur keramik pertama ya, kepalaan untuk pemasangan berikutnya ya. Nah, ini teman-teman bisa memperhatikan, jadi dari pemasangan keramik pertama kemudian hingga sampai ke sini, semoga sudah paham ya. Karena ini sudah terpasang beberapa keramik, mungkin agak bingung, tapi ini kalau kita kalau teman-teman memperhatikan penjelasannya, insya Allah paham. Jadi dari keramik pertama kemudian mundur, lalu proses pemasangan keramik berikutnya. Terus bagaimana perlakuan kita terhadap keramik sebelum terpasang ya. Jadi ini ya teman-teman, ini keramiknya tebal sekitar 1 cm, dan ini memang ujungnya sangat lancip mirip dengan granit, namun ini keramik ya. Ini tebalnya 1 cm. Perlakuannya sebelum dipasang. Oh ya, ini saya mau menjelaskan ini ya, sisinya siku, jadi mirip granit, tapi ini keramik dan ini cukup bagus ya, jadi natnya enggak terlalu lebar. Kemudian perlakuan keramik sebelum terpasang ya, jadi kita rendam terlebih dahulu. Nah, ini kita rendam terlebih dahulu sampai gelembung-gelembung airnya sudah tidak keluar lagi ya. Ya, kira-kira sekitar 10 hingga 15 menit sebelum dipasang. Nah, ini tujuannya supaya nanti pada saat pemasangan hasilnya lebih rekat ya. Ini setelah direndam sekitar 10 menit sampai gelembungnya hilang, kemudian ditiriskan atau diberdirikan supaya enggak terlalu basah ya, supaya kering ya. Nah, diangkat dari rendaman, kemudian kita tiriskan, kita berdirikan seperti ini aja supaya tidak terlalu basah ya. Jadi ketika direndam jangan langsung dipasang. Lalu proses berikutnya kita siapkan adukan ya. Terus bagaimana cara cara membuat adukan yang baik untuk keramik, mungkin saya pisahkan di video yang lainnya. Jadi setelah adukannya siap, kita sudah siap eksekusi untuk pemasangan keramik. Nah, ini untuk lantai yang dipelur atau yang sudah dipelur, sebaiknya sebelum pemasangan, karena pelurannya biasanya kan kering, kita siram air semen dulu ya, supaya nanti tidak mudah ngelotok ya, dan rekatnya nanti bagus. Jadi seperti ini ya, kita siram air semen. Air semen tuh maksudnya
air plus semen ya, yang sangat encer gitu ya. Air semen lah, seperti air, jangan terlalu kental ya, tapi air semen saja udah cukup. Kemudian kita nanti akan melihat bagaimana pemasangannya ya. Pemasangannya disiapkan acian ya. Ini acian untuk mengoleskan bagian bawah keramik yang akan dipasang di atas adukan. Jadi ini kita lihat proses pemasangannya ya. Nah, ini adukannya diratakan. Ini adukan semen dan pasir diratakan secukupnya. Kemudian keramik yang hendak dipasang diolesi semen. Ini bisa diolesi seluruh permukaannya atau sebagian besar saja ya, dan tidak perlu terlalu tebal. Kemudian kita taruh keramik di atas adukan yang sudah diratakan, dan ada beberapa teknik untuk meratakan adukan di sini ya. Nanti mungkin saya buat video yang lainnya, ada yang menggunakan alat bantu seperti kayu kaso dan sebagainya. Nah, kali ini kita tidak menggunakan perata, hanya menggunakan filling ya untuk meratakan adukan. Dan kita juga menggunakan acuan benang ya, supaya mudah untuk proses meratakan keramik. Nah, benang ini tentunya juga dibuat sama tinggi acuannya. Sisi kanan dan kiri dibuat benang dulu, kemudian ditarik benang panjang yang tingginya sama. Nah, seperti ini prosesnya. Seperti ini terus menerus ya, mengikuti ruang atau area yang hendak dipasang keramik. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman, dari awal pemasangan hingga selesai tentunya prosesnya sama seperti itu. Kalau untuk sisinya itu nanti untuk pemasangan plin keramik ya. Untuk pemasangan plin keramik saya sudah buatkan video di lain video. Untuk pemasangan plin keramiknya teman-teman bisa menonton di lain video. Prosesnya seperti itu kira-kira yang bisa saya jelaskan ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini hasil hari ini ya. Hasil hari ini dari ruang pertama, kemudian kita lanjut ke ruang tengah. Kemudian ini untuk pemasangannya kita mengutamakan pemasangan yang keramik utuh dulu ya, keramik utuh, nanti baru proses terakhirnya yang las-lasan atau bagian pinggir ya. Nah, ini keramik yang utuh-utuh dulu, kita masuk ke kamar ya. Dari sini kita mengutamakan yang keramik utuh, karena untuk las-lasan biasanya nanti ada saja keramik-keramik yang cacat. Nah, itu kita bisa dipotong untuk bagian las-lasan. Nah, seperti ruang di sini ya, nanti butuh las-lasan yang banyak nih. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.